Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua, channelnya Wong Gunung Selapan. Di kesempatan video kali ini gua itu tidak bermaksud apa-apa. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, di sebelah saya ini siapa, terus mau ngapain, terus mau ngobrol apa gitu ya. Nggak tunggu lama-lama lagi. Di video kali ini gua akan memberikan sedikit motivasi, tentunya untuk diri saya sendiri dan buat teman-teman semuanya. Kita anak muda, masa iya sih mau kalah gitu kan dengan orang di samping saya ini. Beliau ini tertarik pengen bikin channel YouTube juga. Kalian yang muda-muda jangan sampai kalah dengan yang tua. Beliau ini pun tertarik banget pengen jadi YouTuber ya. Pengen punya channel lah, intinya pengen punya channel YouTube. Yang tujuannya untuk apa kita juga nggak tahu. Nanti kita bincang-bincang. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama beliau ini adalah Pak Yep. Bisa dikatakan tokoh masyarakat di Perum Kota Bumi, Pasar Kemis, Tangerang ini. Nah, beliau ini sering nonton video-video saya di channelnya Wong Gunung Selapan, dan lama-kelamaan ternyata beliau ini tertarik pengen punya channel YouTube juga gitu kan. Entah untuk apa tujuannya. Gak usah lama-lama lagi, kita ngobrol bareng Pak Yep. Pak Yep, pengen tahu sih kenapa Pak Yep pengen punya channel YouTube? Ya, yang pertama memang panggilan hati ya. Panggilan hati. Iya, artinya yang lain bisa berkreasi gitu ya, terutama yang muda-muda gitu. Saya yang udah berumur tertarik gitu ya. Kenapa? Kok bisa tertarik? Ingin berkreasi dan ingin ada satu apa ya, semacam sejarah lah ya gitu. Oh, Gitu. jadi secara nggak langsung pengen punya histori lah ya? Ya, Histori. punya histori. Bisa diambil poinnya teman-teman. Di Betul. sini Pak Iye pengen punya kanal YouTube, itu pengen punya histori kehidupan atau perjalanan ya Pak Iye. Betul, betul. Kenapa sih mesti begitu? Apa karena apa ya? Mungkin biar anak cucu melihat nanti ya Pak Iye. Betul. Karena gini, kalau kita punya satu dokumen yang penting dalam hidup kita, ya kita disimpan atau di-save ke satu perangkat gitu ya, HP maupun hard disk atau ada di laptop maupun yang lain, itu bisa terjadi kerusakan, ya kan, bisa terjadi kehilangan gitu, atau bisa hal-hal yang lain yang merugikan kita. Oh, jadi begitu, itu Bang. Jadi itu alasannya kenapa Pak Ye pengen punya kanal YouTube. Jadi Betul. bisa save memori ya kalau bahasa Betul. kerennya gitu Ya. kan, bisa Jadi kalau di dalam bahasa manajemen itu kita punya duplikasi yang soft copy. Oh, Ya. soft copy-nya, Soft copy-nya dokumen itu. Kan kita banyak dalam kehidupan lah ya, yang penting kita didokumentasikan, yang perlu kita abadikan agar kita bisa berbicara atau bisa membicarakan dengan anak cucu kita begitu. Gitu. Tapi kalau di YouTube, nah itu keamanannya mungkin lebih terjamin dalam hal ini. Selain begitu. ini Pak Ye, selain apa namanya, pengen sekedar save memori atau Ya. nyimpen kenang-kenangan perjalanan hidup. Ya, Apa sih tujuan Pak Ye pengen punya kanal YouTube Pak Ye selain itu Pak Ye? kalau selain itu sih barangkali aja itu bisa menghasilkan untuk kehidupan kita begitu ya. Oh, jadi Kenapa tidak, gitu? nama penghasilan Pak Ye. Menambah penghasilan. Kita kan melihat ya, entah dari media sosial ataupun dari yang lainnya, bahwa yang lain itu ya sangat menjanjikan ya, gitu, untuk orang-orang yang memang berkompeten di bidang YouTube itu begitu. Tapi gini loh Pak Yep ini kan baru ceritanya mau pengen punya channel YouTube. Iya. Pak Yep ya. Iya. Tapi banyak loh istilahnya konten kreator atau YouTuber yang mogok di tengah jalan karena Betul. memang untuk menjadi seorang konten kreator, untuk diakui sama pihak YouTube, Ya. itu memiliki beberapa syarat seperti 1000 subscriber dan Ya. 4000 jam tayang, dan itu Betul. untuk mendapatkannya butuh keuletan dan agak sedikit susah Pak Yep. Betul. Nah, Pasti, Pak. gimana Pak Yep, apa masih mau tetap bikin kanal YouTube? Kan susah tuh Pak Yep nanti. Betul. Susah kalau kita nggak menjalaninya, itu
itu hanya cerita. Kan begitu. Betul. Tapi kalau kita memang itu susah dilakoni dengan tekun, dengan mulat, banyak belajar dari yang bisa, kan begitu. Insya Allah orang lain bisa, masa kita nggak bisa. Bener Gitu. banget. Bisa diambil Nah. poinnya ya teman-teman. Di sini Pak Yep punya prinsip, kalau orang lain itu bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Sementara Betul. kanal YouTube itu kan wadah atau tempatnya untuk berkreasi, untuk apa ya? Lebih kreatif ya. Untuk Kreatif, lebih melakukan kreatif. Suatu hal. Betul. Oke, di sini saya dapat 2 poinnya, Pak Yep. Untuk save memori, nyimpan kenangan atau Iya. dan menambah penghasilan. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Pak Yep. Ya, Amin, Allah, amin. ya, karena semua orang punya Amin. rezeki masing-masing. Amin. Nah, selain kedua tujuan tersebut, apalagi Pak Yep yang inginin gitu kan kalau punya channel YouTube? Satu pengalaman aja ya mungkin ya. Kalau saya itu, bahwa saya itu bisa seperti orang-orang yang lain. Mungkin YouTube zaman dulu ya, atau YouTuber zaman dulu hanya dimiliki atau dipunyai oleh hanya segelintir orang aja, kan gitu. Kayak artis gitu Kayak Pak Yep. artis contohnya, atau orang-orang yang yang public figure lah, kan begitu gitu. Dan ternyata Iya. Pak Yep bisa melihat ya, semua orang bisa ternyata punya channel Ternyata YouTube. semua orang bisa kalau kita lihat. Ya, saya pernah lihat itu anak ABG yang baru ini, dan menurut saya itu nggak terpikirkan bahwa dia itu bakal jadi YouTuber gitu. Ternyata dengan dia belajar, ya kan, dari pengalaman yang seniornya diajarin dan sebagainya, ternyata bagus gitu. Dari tata caranya, teknisnya, dan yang terakhir itu alhamdulillah menambah penghasilan, istilahnya itu bertu sendiri begitu. Iya, Dan jadi sangat menunjang sekali begitu. jadi Begitu, Pak. secara nggak langsung bisa berkreasi di hal-hal positif ya. Betul. Asalkan tadi satu, mau berproses. Ingat, berproses itu sangat penting. Sabar, tekun. Biasanya kata-kata yang terpopuler, ya kan, proses tidak mengkhianati hasil. Bos, Begitu. good right. Itu. Saya di sini bisa melihat ya teman-teman. Memang yang selama ini saya pikirkan, ternyata memang ya benar kata orang tua juga. Salah satunya, sorry ya Pak Yep. Ya. Orang tua bukan Betul. berarti orang tua. Kalau jiwanya muda tetap anak Ya, muda ya. betul. Jadi memang usaha itu tidak mengkhianati hasil, itu memang ada ya, memang Betul. terbukti ya Pak Yep. Terbukti. Nah, sekarang gini Pak Yep. Pak Yep udah punya tujuan tuh untuk save memori, menambah Ya. penghasilan, untuk Ya. berkreasi. Ya. Nah pertanyaannya, Pak Yep udah punya channel YouTube belum? Nah ini nih yang perlu dibahas Itu nih. masalahnya. Udah punya belum? Karena sebelum kita mempunyai, kan gitu kan, atau apa aja, kita harus mengerti dulu arahnya kemana, nanti proses seperti apa, begitu. Kalau memang itu, oh iya, dengan semangat kita, kita pasti bisa. Ya, Terus akhirnya? saya ingin mempunyai kanal gitu. Dan udah bikin sekarang Pak Yep? Udah, Apa namanya Pak Yep? namanya. Iya, kali aja teman-teman Oh, gitu. subscribernya Wong Gunung penasaran nih, pengen kunjungin kanal YouTube-nya Pak Yep gitu kan. Nah, Pak Yep udah punya kanal YouTube belum? Baik Bang, kalau Ah. begitu. Channelnya Macan Banten Official. Wow. Nah, jadi ada officialnya gitu. official. Udah kayak artis aja nih Pak Iya. Yep, anak muda. Jadi- gitu. Nah, teman-teman, ternyata Pak Yep ini dia pengen punya kanal YouTube. Secara diam-diam dia ini udah bikin channel ya Pak Yep ya. Betul. Namanya Macan Banten Official ya. Official. Nah, kali aja teman-teman ingin berkunjung, penasaran ke channelnya Macan Banten Official, bisa dikunjungi ya, tinggal diklik Iya. di pencarian Macan Banten Official. Iya. Itu kanal YouTube-nya Pak Yep ya, Iya, tokoh dan- masyarakat di sini ya Pak. Oh, Nah, siap. penasaran Pak Yep nih, sekalian kita ngobrol-ngobrol. Ya, Pak Yep ini kan usia udah berapa Pak? usia itu udah hampir 57. Udah hampir 57. Iya. Tapi apa masih fit gitu Pak Yep? Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. apa sih resepnya Pak Yep bisa tetap semangat nih? Bahkan kayak saya masih muda, semangatnya kalah loh Pak Yep. Ya itulah tadi. Yang pertama memang kita dari pikiran ya. Oh, pikiran. Semua juga dari pikiran. Hmm. Di-enjoyin aja.
enjoyable. Semua manusia udah pasti punya masalah. Udah pasti. Iya kan, pasti punya masalah internal maupun eksternal. Tapi kita coba dibawa enjoy aja. Dan jangan lupa action. Action apa sih? Penting. Tindakan kita solusi yang penting. Solusinya Bang, yang penting. Jadi jangan kita punya masalah langsung berdiam diri, mengurung diri, pemikiran kita kemana-mana yang akhirnya ke badan itu sedikit ya mengerucut gitu. Artinya bisa yang boleh dikata zaman sekarang bisa pernah lihat yang umur pun baru 40 kan gitu kan, tapi kelihatannya udah umur 50 ke atas kan, mungkin ada ya, mungkin ada juga sebaliknya gitu, yang umur 57 jalan tapi semangatnya anak muda. Betul. Iya. Dan itu jarang dimiliki orang. Begitu. Kalau udah agak sedikit menua itu semangat aja udah mulai berkurang. Iya. Oke, Pak Yep, kayaknya cukup nih bincang-bincang di sini untuk memotivasi teman-teman di luaran sana baik secara semangat maupun yang lainnya. Karena di sini saya udah bisa ngambil hikmahnya dan pelajarannya dari Pak Yep. Walaupun di usia parubayanya beliau ini masih tetap semangat, bahkan beliau ini pengen mencoba terjun ke dunia per-YouTubean dan ingin berkreasi di usia senjanya ini. Paling tidak tadi untuk set memori untuk dilihat sama anak-anaknya mungkin atau cucu-cucunya mungkin ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tentunya bisa memotivasi teman-teman di luaran sana untuk tetap berkreasi dan semangat. Jangan mau kalah sama yang sudah parubaya atau sudah tua, karena sebetulnya anak muda lebih punya kekuatan dan punya power untuk terjun di dunia apapun. Yang jelas intinya berkreasi. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like, kemudian subscribe dan bagikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.